Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom, salam sejahtera semuanya. Balik lagi di podcast Sego seputar gereja. Nah, malam ini masih bersama Adel. Nah, kita kedatangan salah satu narasumber yang spesial. Mungkin bagi orang-orang di luar sana yang suka pantengin Instagram atau apa, atau orang tua yang suka ikut seminari parenting, mungkin banyak sih yang gak asing sama beliau satu ini. Langsung aja kita kenal dengan Kak Sanjaya. Halo Kak, selamat apa ini? Selamat malam. Nah, makasih sudah datang ke sini Kak. Nah, mungkin dari semua penonton setia Sego ini ada yang udah kenal atau ada yang kayak pernah tahu gitu Kak. Gini, boleh dong perkenalan dulu Kak. Oke. Halo Sobat Sego, Sego. Sobat Sego ya? Iya, Sobat Sego. Nama saya Sanjaya. Boleh dipanggil Kak Sanjaya, boleh dipanggil, ada yang manggil Kak Jai, ada yang manggil Bang Jai, asal nggak Cijai Capjai. Cijai Capjai, anjay gitu ya kamu ya. Saya seorang fasilitator di bidang training, pengembangan diri, pengembangan karakter gitu ya. Pokoknya suka bermain-main dengan pengembangan diri. Begitu. Oh gitu, jadi manggilnya Kak Jai aja lebih enak ya. Iya. Kesibukannya apa sekarang Kak Jai? Kesibukannya setiap hari dolanan dengan banyak komunitas gitu ya, nemenin pelatihan. Selain itu juga dolanan dengan anak gitu ya. Oh iya, saya bapak yang baik gitu. Oh, bapak yang baik. Anak berapa Kak? Satu. Oh, satu. Oke. Kak Jenny kan salah satu apa ya? Kak Jenny punya salah satu founder kan dia? Ya. Yang beberapa orang kenal adalah Santi Dynamic. Nah, ya. Santi Dynamic itu apa sih Kak Jai? Ya, Santi Dynamic itu adalah sebuah komunitas yang bergerak di bidang pengembangan diri, di bidang pelayanan. Kami biasanya banyak bergerak untuk nemenin retret, rekoleksi, pelatihan-pelatihan pengembangan diri dan pengembangan komunitas. Gitu kurang lebih. Jadi isinya pelatihan-pelatihan. Khusus untuk pelatihan atau gimana nih Kak? Intinya bentuknya bisa coaching, pelatihan, seminar gitu ya, outbound juga. Fokusnya ke pengembangan diri sama pengembangan komunitas. Foundernya Kak Jai sendiri ya? Ada dua. Siapa nih? Saya sama ini orangnya nggak ada tapi kita tampilkan di sini. Oh, di sini ada ya. Ting, siapa ini Kak? Iya, ada satu, ini guru saya sebetulnya. Kak saya namanya Kak Tina. Kak Tina. Bisa dibaca di sini, Ting, Kak Tina. Atau mungkin nanti Instagramnya bisa ditaruh di bawah sini ya. Kak Tina ya. Halo Kak Tina. Kak Tina. Kita sapa di sini aja, nanti ada fotonya. Iya, di sini. Oh, jadi foundernya dua ini. Ada dua ini. Itulah kenapa namanya Santi sebetulnya. Ada plesetannya atau singkatannya ya. Oh, jadi Santi itu nggak sembarang nama Santi gitu ya. Kirain asal ngambil aja ya Santi gitu aja enggak. Sebetulnya agak receh pertama. Kenapa Kak? Jadi karena kami waktu itu diminta sebuah perusahaan gede, nggak usah disebutin ya, ngisi pelatihan di sana, tapi kami nggak punya nama. Terus sebelumnya saya sama Kak Tina sudah pernah ketemu di 2016 waktu itu, kami ngisi pelatihan bareng. Saya dipanggil sendiri waktu itu oleh Romo Garung, Romo Puri waktu itu salah satu seminari Garung, formator. Kak Tina dipanggil sendiri, ternyata kita eventnya itu sama. Setelah itu jadi senang. Kami sebelumnya kan udah sering ketemu Kak Tina di saya sekolah minggu. Nah, lalu habis itu kami sepakat ayo main bareng, dolanan bareng, bikin bareng. Mulailah waktu itu ada perusahaan minta kami nemenin acara mereka, lalu bingung nama timnya apa. Jadilah gabungin nama kami Sanjaya Tina. Oh alah, jadi asal mula nama Santi itu adalah Sanjaya dan Tina. Receh banget ya. Iya. Santi gitu doang. Nah, setelah itu kami merasa bahwa karena gini, Santi itu fokusnya sebetulnya ingin memberikan diri untuk pelayanan di gereja. Pertama untuk itu di retret, rekoleksi di wilayah lingkungan paroki gitu ya. So kami nggak pengen salah arah gitu ya, maka kami minta Romo Didi jadi pendamping kami. Nah, Romo Didi inilah yang kemudian memberi nama Santi. Itu dulu nggak ada hanya, sekarang ada SHANTI, artinya Santi ya bahasa Sanskerta ya, artinya kebaikan, kedamaian gitu ya. Jadilah akhirnya Santi ini dipakai jadi bener-bener nama sebuah komunitas untuk pengembangan diri dan
komunitas pengembangan karakter. Jadi yang awalnya hanya nama receh, jadi nama yang penuh makna ya jadinya ya. Jadi dalam. Dalam banget gitu ya. Nah, terus kenapa kok kepikiran ngebentuk Santi menjadi lebih berkembang seperti ini? Wih, ini pertanyaannya akar ini ya. Kan awalnya kan mungkin cuman 2 orang gitu terus dengan ada Romo Didi juga gitu kan. Terus kok bisa sampai dari tahun berapa sih Kak? 2016. 2016. Iya. Aku bikin logonya Santi itu November. 26 November 2016 logo itu jadi. Dan itulah jadi cikal bakalnya Santi gitu ya. Tapi memang logonya belum ada ya? Wah, logonya iya ya. Aku kok nggak pakai seragam Santi hari ini ya. Iya, harusnya pakai. Kita tampilin di sini lagi. Iya. Ada nanti logonya Santi nih. Oke. Tapi sebetulnya kenapa Santi berdiri itu obrolan saya dengan Kak Tina, Kak Adeline. Jadi kami itu merasa, aku cukup lama di pelatihan, Kak Tina cukup lama di pelatihan. Ada beberapa trainer senior juga yang kami merasa setelah ini siapa yang nerusin ya? Yang nemenin retret rekoleksi itu banyak loh, wilayah lingkungan minta retret rekoleksi ditemenin. Tapi kan para frater, kadang-kadang Romo juga repot kan. Kadang-kadang butuh fasilitator dan disitulah banyak kebutuhan, kami seringkali sampai nolak-nolak. Disitulah kami kepikiran untuk siapa lagi ya yang mau bergerak di bidang ini, nemenin. Akhirnya kami punya ide untuk yuk bikin komunitas yuk. Gitu. Yang nanti anak-anak muda bisa gabung, lalu belajar jadi fasilitator training, lalu nanti kalau mereka sudah merasa mampu gitu mau bikin sendiri juga nggak apa-apa. Tapi kan ujung-ujungnya nanti untuk pelayanan gereja, untuk pengembangan bantu di wilayah lingkungan paroki gitu kan. Itu cikal bakalnya. Berarti salah satu visi misinya Santi ya itu tadi ya Kak ya? Yes. Apa terus ada nggak visi misi lain kok ngebentuk Santi sampai kalau kita bilang ya sebesar ini gitu ya, karena kan juga banyak sih ya yang sudah tahu kan ya Santi gitu, Santi Santi Dynamic gitu. Apa visi misi lain gitu Kak? Sebenarnya visi sederhananya Santi itu menjadi rumah untuk pengembangan karakter dan pengembangan komunitas. Lalu visinya juga di misi itu kami bicara tentang menjadi wadah untuk pelayanan gereja, itu yang pertama. Lalu kemudian berikutnya menjadi wadah untuk pengembangan orang muda khususnya, untuk mengembangkan diri, mengembangkan karakter. Lalu juga dari situ nanti ada misi-misi lain, misalnya mengadakan pelatihan-pelatihan pengembangan diri, melayani umat, itu lalu berkolaborasi dengan banyak pihak yang pengen mengarah ke area pengembangan manusia. Jadi kami terbuka dengan siapapun. Terakhir kami kemarin kita dong ya nemenin Bahrul Ulum, lintas agama jadi nih. Ketahuan dong kalau ada juga. Ngomongin merek lagi. Tapi akhirnya Santi salah satu. Iya salah satu. Artinya kita terbuka dengan agama apapun akhirnya. Tapi memang berangkatnya kita dari iman kita yang pengen memberikan diri untuk gereja. Itu yang pertama. Ya Kak ya. Jadi apa? Kesenangan, kebahagiaan tersendiri ya Kak, yang awalnya kita dari Santi ingin pelayanan, akhirnya dipercaya dengan beberapa sekolah yang mungkin dengan saudara kita yang beragama lain sampai percaya sama kita gitu, jadi kayak kebanggaan gitu ya Kak ya. Ratusan orang yang dipercayakan sama kita kan luar biasa. Itu yang saat itu memang ratusan orang. Ini ikut nih, dia anggota Santi juga. Terima kasih. Maka dari itu saya memanggil Kak saja ya. Tapi ya itu sih. Jadi merasul dan merangkul semua orang itu sih yang pengen Santi bawa lewat pengembangan diri. Terus sampai saat ini Kak, kita kan udah tahu ya Santi sampai anggotanya banyak banget. Iya. Berapa anggota Kak? Yang di grup itu 33 orang. Tapi kalau ada yang belum dimasukin ya, itu sekitar ada 40 banyak ya? sekian 48 orang lah. Sekarang anak-anak muda berapa? Kebanyakan. Tapi sekarang pun nggak cuma anak muda. Sasarannya apakah anak-anak muda aja atau ada batasan umur terus gimana gitu? Nah itu kami belum bikin batasan sih. Tapi pertama memang nyasarnya anak muda gitu teman-teman. Lalu pelan-pelan kok mulai nggak tahu ya, ini gerakan Tuhan ya. Aku percaya itu ya. Mulai ada guru-guru masuk. Dan kok anehnya ketika guru-guru ini masuk, Santi dipercaya untuk nemenin sekolah-sekolah. Saya pikir, wow ini mungkin ya waktunya
Santi memikirkan pendidikan, guru-guru masuk ini juga nanti bersama-sama berkolaborasi kan, memikirkan bagaimana pendampingan sekolah misalnya kayak gitu. Jadi akhirnya yang dulunya isinya hanya anak-anak muda, sekarang anak-anak tua juga, yang berjiwa muda, pernah muda juga kan. Nah, untuk ada nggak sih batasan-batasan untuk teman-teman menjadi belajar menjadi fasilitator di Santi ini, ataukah harus ada bisa ini syarat maksudnya lulusan mana gitu ya, berpenampilan menarik, bisa bekerja di kota. Iya. Berpenampilan menarik jelas saya tidak masuk kriteria. Tapi satu kata kunci kalau pengen gabung di Santi terbuka ya teman-teman untuk siapapun yang pengen belajar mengembangkan diri, khususnya menjadi fasilitator untuk mendampingi pelayanan gitu ya. Syaratnya cuma satu. Apa Kak? Seneng bantu orang untuk berkembang. So, kalau punya keinginan itu besar, sangat terbuka sekali kalau mau gabung dengan Santi gitu. Berarti, itu sih Kak. Membantu dan intinya pelayanan ya Kak ya. Kembali lagi kita dasarnya masuk di Santi tuh utamanya adalah kita kan pelayanan, melayani ya. Membantu orang lain mengembangkan dirinya, mengembangkan komunitasnya. Intinya kan ujungnya membantu ya, melayani. Gitu. Terus biasanya kalau ngerekrut gitu Kak, mungkin ada beberapa penonton, aku tuh sebenarnya pengen loh kayak kakak-kakak di Santi gitu. Gimana ya caranya? Boleh atau, hubungin. Mungkin ada Kak Jai mengambil dari teman-teman di paroki atau bagaimana gitu. Iya, betul. Jadi kami basisnya OMK pertama ya. Jadi kayak contoh ini salah satunya OMK Krian. Ada lagi OMK banyak paroki teman-teman. Dari barat dan timur ya. Vikep Barat, Vikep Selatan itu banyak sih. Ini paling pojok di Krian. Ada loh tim kita yang mana ya yang paling jauh ya? Blitar ada. Sampai Blitar juga ada fasilitatornya. So terbuka untuk siapapun yang ingin mengembangkan diri. Malah nggak tahu nanti Santi cabang Blitar mungkin ada, Santi cabang Krian mungkin ada ya. Amin. Kita aminin aja. Ya, karena ya puji Tuhan kebutuhan untuk umat untuk dibantu, difasilitasi itu besar sekali. Kadang-kadang kita sampai 1 minggu ada 2 event, lalu harus mencar. Ketika pecah tim jelas butuh banyak tim ya, banyak orang. Dan kadang-kadang kita sampai nolak, kalau nolak itu kan nggak tega ya. Itulah kenapa kami pengen melibatkan sebanyak-banyaknya anak muda, sebanyak-banyaknya orang untuk kemudian nanti kalau mereka mau bikin sendiri monggo gitu. Tapi Santi minimal ambil peran lah gitu. Kurang lebih gitu. Jadi daftarnya boleh lewat siapapun anggota Santi. Atau teman-teman Krian ada yang mau boleh. Karena Krian langsung kalau naik langsung ke Pacet ke ini langsung pelatihan kan ya. Karena sering kan kita ke sana ya. Jadi gampang. Deket. Terus Kak, Santi di Dynamic ini untuk sasaran pelayanannya ini apa aja Kak? Ya. Memang kalau sasaran pelayanan kami kata kuncinya adalah pengembangan karakter. Kata kuncinya itu. Artinya pengembangan karakternya siapa? Kami itu mulai anak-anak. Kita nemenin anak-anak TK loh ya. Sampai lansia. Itu dari usia. Dari profesi macam-macam. Dari yang rohani sampai yang non rohani, guru, karyawan, ya kan? Terus perawat itu pernah kami temenin, rumah sakit pernah kami temenin, perusahaan-perusahaan macam-macam ya. Itu pernah kami temenin. Poliklinik. Jadi akhirnya range-nya jadi sangat luas. Tapi kata dasarnya adalah pengembangan karakter. Lalu yang kedua, satu lagi yang ketinggalan. Ciri khas Santi adalah dinamika kelompok. Jadi kalau ikut sesinya Santi pasti bermain. Nggak bisa duduk tenang, kelas gitu ya, ngantuk gitu ya. Kalau ikut kelasnya Santi pasti mainan. Bermain dan belajar. Iya, oke. Terus itu Kak, kalau di Santi sendiri nih, untuk sampai saat ini, kebanyakan itu yang make jasa teman-teman Santi tuh dari apa Kak yang paling banyak? Ataukah sekolah, ataukah apa ya, gereja ataukah mungkin perusahaan-perusahaan gitu? Kebanyakan gitu? Kebanyakan sekarang musiman ya. Ya. Kayak gini nih, sebentar lagi sekolah-sekolah ini habis gini,
Desember 4-5 sekolah yang akan bersama Santi. Tapi di sela-sela itu gereja. Tapi kalau mau dihitung-hitung, memang pelayanan rohani yang jadi basisnya Santi itu paling banyak. Pelayanan rohani, baru sekolah-sekolah, lalu korporasi, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga, kemarin dengan sebuah poliklinik gitu ya, kayak gitu. Tapi yang paling banyak memang area pelayanan di gereja, itu paling banyak. Kalau sekolah biasanya itu apa Kak? Permintaan dari sekolahannya itu untuk apa? Pengembangan anak atau apanya gitu? Ya, mulai dari pengembangan rohani, lalu pengembangan karakter itu paling banyak kita ya, ngomongin misalnya jurusan, pemilihan jurusan. Kalau sekarang SMP, SMA, SMA itu kan sudah harus milih jurusan sendiri, harus menentukan sendiri. Nah itu kita dampingin. Jadi nggak cuma aktivitas rohani kalau di sekolah, tapi juga terkait dengan pengembangan dirinya, terkait bagaimana dia nanti menemukan diri, menemukan bakatnya, menemukan mimpinya, kayak gitu. Terus parenting, kami juga nemenin parenting. Berarti orang tuanya juga disenggol. Dan rata-rata kami, Kak Aden pasti pernah ngalamin ya, anaknya berangkat, pulang sampai sekolah, orang tuanya datang dan ketemu, dan itu jadi proses. Itu ciri khasnya Santi kan? Iya. Pernah sih ada juga ngalamin apa ya, di situ juga ngerasa kayak ternyata dari banyak sekian pikiran yang dipikirkan oleh anak-anak itu salah satunya juga kan dari orang tua. Jadi di situ orang tua juga memahami anak bagaimana. Yes. Terus nggak semuanya itu anak itu salah gitu, nggak selalu anak salah gitu. Ya, karena jadi tanggung gitu jawab pengembangan anak yang pertama kan dari keluarga ya, dan orang tua itu pegang peranan. Makanya kami kalau setiap retret rekoleksi yang ada hubungannya dengan anak-anak khususnya itu selalu melibatkan orang tua juga gitu kan. Begitu. Nah, yang saya tahu nih pribadi, Santi kan udah dipercaya beberapa sekolah yang mungkin kelasnya juga kelas tinggi internasional lah, enggak? Nah, dari Kak J sendiri tuh ada nggak satu permintaan dari sekolah metode itu yang menurut Kak J ini, waduh ini harus metodenya yang karena permintaan sekolah kayak gini harus yang baik dan bikin mumet gitu lah Kak? Ada nggak Kak? Itulah kenapa. Salah satu gitu Kak contohnya. Contoh. Tentang apa gitu? Menarik ya, selalu Santi itu nggak pengen ngisi sesi yang gitu-gitu aja gitu ya. Mesti dengan dinamika. Contoh misalnya kemarin yang paling seru, kita diminta nemenin festival teman-teman. Festival tapi pembinaan, gimana coba? Festival kan biasanya musik gitu ya, tapi ini pembinaan 3 hari. Mereka sampai bikin pameran, pengembangan dirinya, pengembangan hobinya, itu sampai kita festival kan. Itu kan seru ya. Jadi nggak cuma LKTD gitu ya, lalu penemuan diri UMI, tapi ini ditantang untuk gimana caranya jadi sebuah festival. Apalagi waktu itu festival tentang Tuhan. Festival tentang Tuhan. Bingung nggak? Itu salah satu yang seru ya. Terus ada lagi bagaimana ngomongin anak milih jurusan tapi dengan cara yang interaktif. Kita bikin galeri-galeri. Ya sekarang kan mungkin anak-anak yang sudah sekolah menengah atas kan ada jurusannya tersendiri kan ya. Kadang kan anak kan bingung antara pilihanku atau pilihan orang tua atau ikut-ikut teman gitu ya. Jadi di situ tim Santi juga ikut apa ya, ngarahin gitu ya Kak, atau mereka supaya nggak bingung gitu. Mungkin ya. Terlibat dari awal ya. Kalau Santi itu kalau ngisi sesi terlibat dari awal, mulai dari melihat kebutuhannya apa, bener-bener kami gali sampai dalam kebutuhannya apa, dari situ baru bikin materi. Harapannya kena ya, pas sesuai kebutuhannya, dan kami coba isi dengan dinamika-dinamika yang seru. Jadi anak-anak nggak bosen ya Kak? Iya. Soalnya kan seperti yang kita tahu kan, kalau kayak ada mungkin LDKS kalau kita bilang, atau ada retret, atau ada yang kayak nginep-nginep lah sekolah, pasti anak-anak mikirnya, aduh sesi lagi pasti bosen, aduh sesi gini-gini. Nah kayak Santi dan mungkin bikin supaya berdinamika. Makanya namanya Santi Dynamic Group, Santi dinamika kelompok. Berarti gitu kan? Bermain sambil belajar. Iya. Bermain sambil belajar dan bersenang-senang. Belajar dan bersenang-senang ya, lupa saya. Belajar dan bersenang-senang, lupa. Nah itu kalau untuk sekolahan ya Kak ya. Kalau untuk yang kayak guru-guru nih, gimana Kak? Kan
seperti yang kita tahu, Santi juga dipercaya oleh yayasan juga, Yohanes Gabriel. Nah, amin. kalau untuk yang guru-guru itu, untuk metode seperti apa, Kak? Ya, basisnya tetap kami mesti menggunakan joy ya. Jadi nilainya Santi itu ada 4. Positif, aktivitas yang positif, transformatif. Transformatif itu yang harus ngembangin diri, nggak cuma diceramain doang, tapi orangnya harus nemu. Transformatif. Lalu kontributif. Jadi saya gimana caranya saya bisa terlibat, kalau saya pegawai sekolah, gimana saya caranya memberikan diri untuk sekolah saya. Lalu yang terakhir joy. So kayak kemarin misalnya sekolah-sekolah di Krian nih, kami terakhir dengan guru-guru di Krian, guru-gurunya Adeline kan. Itu kita gimana caranya pakai dinamika supaya mereka lebih akrab, bangun teamworknya, lalu memotivasi lagi semangatnya untuk mengajar. Nah, itu yang waktu itu kita gali dengan cara, caranya seru teman-teman. Itu tiap hari nangis ketawa, tanya lah sama guru-guru. Oh iya. Jadi mungkin isinya sampai capek mungkin guru ya. Dikit-dikit dibikin ketawa, dikit-dikit bilang nangis. Tapi metodenya interaktif. Itu salah satu cirinya Santi. Gitu. Oh, keren-keren sih. Jadi apa ya? Bener-bener nggak bosen gitulah kalau ada Santi berarti kan. Terus Kak, ini kan tadi kita udah ngomongin kalau orang bilang nasabahnya ya, sekarang ngomongin itu pekerjanya, anggota-anggotanya. Nah, untuk teman-teman anggota tim Santi sendiri, gimana sih Kak supaya kita yang mungkin kita mau belajar gitu, kan kadang ada, aku sih pinter ngomong gitu, tapi kan untuk mendampingi, apalagi khususnya anak-anak sekolah yang mungkin notabene anak sekolah itu kan nggak bisa diem, nggak semua bisa diem gitu. Nah, teman-teman Santi ngatasinnya itu gimana Kak supaya bisa mengikuti, terus bisa benar-benar membaur dengan teman-teman yang lainnya, atau kalau untuk yang guru-guru bisa membaur dengan guru-guru gitu. Gimana sih Kak? Jadi yang pertama karena Santi ini waktu rekrutmen tidak mensyaratkan syarat tertentu, jadi memang menantang ya. Misalnya ngancani guru-guru, teman-teman fasilitatornya tidak punya kompetensi pendidikan misalnya gitu, itu kan menantang ya. Atau nemenin anak-anak nggak punya keahlian untuk nemenin anak, itu kan menantang ya. Maka di Santi kita biasakan untuk kita belajar bareng ya. Kita ada sesi kumpul dulu gitu ya, lalu kita bahas ini sama-sama. Harapannya teman-teman fasilitator mulai belajar juga tentang ilmu gimana mendampingi anak gitu ya, gimana berproses dengan orang tua. Nah, harapannya itu yang pertama, persiapan, kita latihan. Lalu yang kedua, kita sering bikin metode Kaizen ya. Ini menantang, ini sekarang tambah sibuk kita. Kaizen, bagaimana itu Kaizen? Kok kayak bahasa Jepang gitu ya. Temannya Kaizen kalau milih nama aneh-aneh ya. Gitu ya. Kaizen temannya ramen gitu ya. Beda lagi. Jadi kita mengevaluasi, setelah sesi kita mengevaluasi itu nggak cuma evaluasi biasanya ngomongin jelek ya, ngomongin apa, tapi padahal evaluasi itu mengembangkan, evaluing, menemukan nilai-nilai. Jadi kita malah saling memberi masukan ya. Harapannya nanti tim Santi, fasilitatornya Santi jadi tambah pintar. Misalnya Kak Adeline, apa yang baik dari Kak Adeline? Apa yang perlu dikembangkan? Itu mesti kami bahas. Jadi harapannya teman-teman jadi tambah pintar di situ kan. Nanti pelan-pelan mulai mimpin sesi. Harapannya gitu, mulai dari ice breaking, lama-lama mimpin sesi, harapannya jadi tambah pintar. Ya memang masih berjuang ya, masih berjuang, belum sempurna, tapi itu sih yang dilakukan. Berarti memang benar-benar dari timnya sendiri itu dikupas tuntas ya, persiapannya dilatih dari awal sampai akhir. Meskipun sudah selesai acara tetap itu ya Kak ya, dievaluasi gitu ya, benar-benar digituin ya. Berarti dari tim Santi sendiri juga kalau ada kayak ice breaking sesinya tuh mereka juga harus latihan ya, nggak hanya Kak Jai dan Kak Tina sendiri sebagai foundernya membicarakan di depan, tim Santi pun juga harus tahu latihan, ya sesinya itu yang dibicarain tentang apa. Jadi mungkin kalau teman-teman bisa nggak paham gitu, berarti teman kakak-kakak dari Santi ini bisa menjelaskan, yang menggantikan betul. Kak Tina sama Kak Sanjaya gitu. Harapannya itu nanti kami lama-lama mundur, teman-teman muda yang maju, karena kan kami nggak selamanya ya hidup abadi gitu. Hidup abadi. Ya, tapi kan ya mimpinya kan itu. Jadi nanti ada trainer-trainer baru yang berkembang gitu kan. Jadi salah satu mimpinya itu ya kayaknya. Betul. Terus
apa Kak pengen langkah-langkah selanjutnya itu Kak? Ya, jadi kami terus ya bergerak untuk merekrut, bergerak untuk memperbaiki diri karena Santi pun masih belum sempurna ya Kak Adel. Pengen ngadain pelatihan-pelatihan untuk anggota, ini sudah jadwalnya udah penuh, bingung nih kapan nih pelatihan buat kita sendiri ya. Maka itu kami mau terus memperbaiki, intinya untuk mengembangkan anggota supaya jadi tambah pinter, jadi tambah bisa mencintai pelayanannya. Gitu. Terus ini untuk anggota-anggotanya itu kalau di setiap apa ya event gitu, kayak katakanlah eventnya anak-anak SD gitu. Berarti kan otomatis nggak harus sembarang kakak fasilitator yang masuk kan? Iya. Kakak fasilitator yang ada kriterianya nggak? Kalau umpamanya kalau yang dihadapin ini guru-guru atau anak-anak SD, pasti kan nggak sembarangan toh Kak gitu. Terus itu Kak Jai untuk memilah-milahnya itu bagaimana Kak? Itu memang menantang karena anggota Santi sekarang ada 40 lebih, jadi bingung siapa yang berangkat gitu. Tapi biasanya kami pilih karena yang paling gampang adalah yang sesuai dengan segmen itu ya. Misalnya kalau anak-anak ya yang cinta anak siapa ya yang paling cepat untuk ini. Kalau enggak pun siapa yang pengen akhirnya gitu. Tapi biasanya pendekatannya adalah kami terbuka yang pertama, tapi kemudian diarahkan siapa yang cinta anak ya kita pilih. Atau siapa yang paling pas dengan guru-guru dengan karakter begini. Misalnya guru-guru di Tuban beda karakter dengan guru-guru di Krian kan gitu ya. Siapa yang cocok untuk itu gitu kan. Jadi kita milihnya ada karakter yang sesuai, ada keahlian yang nyambung, tapi juga kami tetap terbuka. Bahkan ada loh anak autis di tim Santi, teman-teman autis, teman-teman ABK pun ada yang cuma bagian pegang laptop. Ada loh, iya, dan kami membuka diri untuk itu gitu, kurang lebih begitu. Nah Kak Jai, sekarang kita ngomongin pengalaman nih. Nah, selama mengisi sesi-sesi kayak gitu, ada nggak yang di benak Kak Jai bener-bener salah satu pengalaman menarik gitu? Salah satu, aduh, nek satu itu kurang ya, banyak ya berarti ya. Enggak, yang bener-bener berkesan deh. Bener-bener berkesan. Yang apa ya, banyak. Tapi aku pilih satu ya, aku pilih satu. Pengalaman yang paling berkesan itu ketika kami bisa mendamaikan orang tua dan anak. Waktu itu di retret di Tuban SMP. Jadi ada kisah orang tua anak ini disalahkan orang tuanya, bapaknya karena ibunya meninggal. Wah, jadi cerita ini. Kemudian setelah itu anak dan bapak ini nggak pernah ngomong musuhan. Dan di retret itu kita mendamaikan sampai Tuban. Kami kan sering kalau kita ada pelatihan sampai nanti ketemu orang tuanya, dan orang tuanya nggak mau nemuin. Kita temuin sampai rumah. Jadi kayak program apa ini RCTI yang ngomong kayak program TV pokoknya. Yang sampai ke rumah gitu ya. Itu sampai ketemu orang tua. Bener-bener nemenin dia sampai rumah. Kayak kita tangis-tangisan di rumah itu sampai dia meluk bapaknya meluk anaknya dan mengampuni di situ. Itu luar biasa banget. Wah, itu bukan hanya pengalaman menarik ya, tapi juga menggugah hati ya. Iya, dan banyak pengalaman-pengalaman yang kemudian anak dan orang tua berdamai. Kami sering menemukan itu. Anak-anak itu terluka ya dengan keluarga dan lain-lain. Ada juga pengalaman misalnya perubahan dari tim kita. Ada tim kita yang misalnya dalam hidupnya sehari-hari dia nggak rapi, nggak teratur, berewokan. Suatu saat teman kita ini tiba-tiba cukur jenggotnya waktu sesi. Cukur jenggotnya lalu ngisi sesi, waktu nemenin kelompok, teman-teman adik-adiknya tanya, "Loh Kak, ganteng banget." Cukur. Kenapa kok cukur? Loh, ini kan sesi tentang transformasi diri. Kakak sudah berubah. Kamu mau berubah nggak? Saya mau nangis karena saya kenal anak ini. Ya dia berjuang dalam kehidupannya, dia mengalami banyak masalah. Tapi dia di situ menemukan diri. Jadi perubahannya nggak ke peserta. Nggak hanya ke peserta, tapi ke kakak-kakaknya juga. Betul kan terasa ya kita. Wow, itu sesuatu. Banyak tapi Kak Adeline, mau pengalaman rohani, mau pengalaman mistis. Mistis ada juga, Kak. Iya. Nggak apa-apa, Kak, diceritain sekalian. Bareng-bareng ya. Ya, tapi banyak ya, setiap sesi itu seru ya. Kita baru tahu teman-teman bahwa ada loh anak yang sampai sakit selama sesi gara-gara nggak pegang HP selama 3 hari. Berarti itu
HP edik gini. Iya, edik dengan HP. Dia panas hanya gara-gara nggak pegang HP. Begitu HP-nya dikasih, panasnya turun. Ada ya begitu ya? Ada kayak gitu ya. Nah, Jangan-jangan nggak mau makan juga karena nggak pegang HP. Wah, kayak gitu-gitu. Dan banyak sekali ya teman-teman pengalaman bahwa manusia itu ternyata punya banyak sisi. Konflik, terus hubungan satu sama lain, terus dia pengen punya cita-cita apa dan tidak terkabul, banyak hal. Yang itu sih menarik untuk biasanya gitu dialami oleh anak-anak muda ya Kak ya? Kebanyakan itu ya. Dan kalau yang saya tahu kan, kalau anak-anak muda itu kan pikirannya masih labil dan masih mencari kebanyakan diri. Kan anak yang rame sendiri, yang nggak bisa diam itu ternyata justru punya sesuatu di dalam hatinya tuh menyimpan sesuatu yang sakit di hatinya, cuman dia nggak mau memperlihatkan. Ditutupi dengan cara lain. Dan biasanya gitu dari tim Santi gitu bisa nggak sih Kak, sampai mereka benar-benar yang biasanya nggak bisa diam rame, akhirnya dia tuh benar-benar mau cerita sampai bahkan untuk guru sendiri pun nggak tahu kalau anak ini ternyata mempunyai kepahitan atau riwayat seperti ini gitu. Itu ada nggak Kak pengalaman kayak gitu Kak? Ada dan banyak, dan banyak. Dan di Santi itu kan justru kita malah sering ya, anak ini nggak terbuka sama gurunya, malah gurunya baru tahu dari kita. Terbuka gitu. Nah, di Santi itu memang mengembangkan metode, kita nggak cuma ngajar kan, tapi ketika ada yang punya masalah biasanya pendekatannya personal, ya kan? Sehingga mau nggak mau, ini keahliannya Kak Tina ini salah satunya, Kak Tina yang tadi yang kita Iya, kapan-kapan kita harus mendatangkan Kak Tina juga ya. Beliau jago banget untuk bisa menyentuh hatinya anak sehingga kemudian terbuka. Kami melatihkan itu ya, kami berusaha untuk ayo kita belajar dari Kak Tina untuk kemudian melakukan pendekatan supaya kemudian anak-anak terbuka, nggak kamu rame, kamu dihukum misalnya gitu ya, tapi melakukan pendekatan personal sehingga mereka mau terbuka, mau cerita, dan dari situ malah kita kaget, wah lah ternyata lukanya di sini. Luka batin. Dan gurunya baru tahu loh, iya kami baru tahu loh tentang ini. Artinya kan ini seperti membangun kepercayaan ya dengan tim Santi, sehingga mereka mau cerita. Itu sih yang sering kita lakukan ya Kak Adel. Oh, berarti di Santi ini nggak hanya apa ya istilahnya, ngasih materi ngajak main, tapi juga bisa menyentuh sampai dalam hatinya mereka gini. Tujuan kita itu sih, ngasih materi itu kalau hatinya nggak tersentuh percuma, karena mereka nggak tertarik kan. Nah ini sih, sampai kelupaan tadi pertanyaan satu. Apa itu? Nggak, kebanyakan orang kan bingung sih Kak, fasilitator itu apa sih? Apa sih fasilitator itu? Ngajar ta? Apa ta? Nah, mungkin dari Kak Jas ini, pakarnya fasilitator, bisa menjelaskan sedikit nih, fasilitator itu apa sih sebenarnya gitu tuh Kak? Fasilitator itu dari bahasa Latin, facile. Facile itu artinya memudahkan. Artinya ketika ada fasilitator, tugasnya adalah memudahkan sebuah proses. Dari yang nggak paham jadi paham, dari yang nggak nemu jadi menemukan, apapun bentuknya. Dalam pelatihan, dia nggak punya kemampuan, gimana caranya fasilitator membantu memudahkan supaya dia bisa memiliki keahlian itu. Atau di bidang misalnya tadi training ya, atau bidang lain misalnya ada suatu musyawarah difasilitasi, musyawarah ruwet banget gitu ya, ada beda pendapat ruwet banget. Hadirnya fasilitator itu memudahkan supaya poin-poinnya cepat ketemu. Nah disitulah fungsi fasilitator. Jadi fungsi fasilitator itu nanti di training, di retreat adalah memudahkan siapapun pesertanya untuk kemudian menemukan tujuannya, menemukan apa sih yang dia cari di acara itu. Jadi ulang dapat sesuatu. Itu tugasnya fasilitator. Jadi apakah sama dengan guru? Guru bisa jadi fasilitator, tapi guru juga bisa nggak jadi fasilitator kalau guru memperruwet. Memperruwet ada ya Pak, memperruwet ya. Trainer bisa jadi fasilitator, atau dia cuma trainer aja yang cuma melatih, tapi nggak jadi fasilitator. Bisa. Intinya fasilitator itu memudahkan orang menemukan tujuannya. Oh, begitu. Jadi yang bingung fasilitator itu apa, sekarang tahu jawabannya. Semoga ya. Semoga. Nah, ngomongin tadi kan di awal juga ngomongin Santi itu pelayanan ya Kak ya. Nah, untuk saat ini kan pelayanan apa sih yang sampai saat ini masih dijalani? Pelayanan utamanya di Santi itu? Oh, ya, selain nemenin gereja, selain nemenin sekolah-sekolah, atau juga di korporat juga mungkin kan di awal juga
pernah di corporate, apa yang sampai saat ini jadi utama, masih menetap gitu loh? Oh, kami ya ada satu ya, kami puji Tuhan dipercaya oleh seminari tahun orientasi rohani. Oh, TOR. Dulu namanya TOR, sekarang tahun panggilan. Oh, sekarang. Oh, ganti nama berarti ya? Ganti nama karena orientasinya mau diperdalam. Jadi dari Garum, seminari menengah, sebelum ke seminari tinggi di tahun panggilan ini. Nah, disitulah kita menemani frater-frater untuk mengembangkan karakternya sama mengembangkan keterampilan fasilitasi tadi menjadi fasilitator. Jadi mereka dilatih untuk menemukan dirinya. Kalau dirinya sudah bisa berdamai, cukup nyaman, cukup pede. Kalau udah pede nanti public speakingnya enak. Nanti nemenin pelatihan enak, membuat ice breaking enak, memimpin outbound enak gitu kan. Nah itu yang kami latihkan di seminari. Oh, pantesan kayak frater-frater itu fasih banget ya kalau dipanggil nemenin teman-teman rekat atau OMK atau apa fasih ya. Salah satu latihannya mereka gitu ya Kak. Betul. Kalau nemenin untuk frater-frater gitu, apakah rutinnya tuh setiap bulan atau apa gimana Kak? Kami rata-rata 1 tahun 1 periode itu kami ada 12 kali pertemuan, rata-rata 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. Terus gitu bagi waktunya gimana Kak? Kalau seumpama nih ketika ada jadwalnya di frater, terus tiba-tiba juga ada dari pihak lain gitu yang menggunakan Santi gitu. Gimana Kak? Karena kan mungkin kalau di frater gitu kan di tahun panggilan itu kan yang pasti nih foundernya kan yang harus di situ. Untuk yang di luar itu gimana? Nggak ada foundernya dong? Iya, itulah kenapa kami merekrut sebanyak-banyaknya orang. Memang mimpinya belum tercapai 100%. Artinya nanti ada teman-teman yang nanti berbagi ya. Saya di sini, Kak Tina di sini, Kak Adeline di mana gitu kan. Pengennya kan gitu. Amin. Amin. Nah, memang yang paling menantang membagi waktu ya. Membagi waktu ya. Kita pun manusia biasa. Keteteran pasti. Jadi kadang-kadang ya masih bingung nih kalau ada event siapa nih. Itu memang masih menantang, tapi kami upayakan untuk malah jadi latihan ya Kak buat kita ya. Nggak boleh capek, bukan nggak boleh capek, maksudnya gimana ngatur energi supaya nggak kecapean sehingga di event berikutnya masih bisa ngisi sesi. Nah itu jadi belajar ngatur energi, jadi ayo tidur yuk kalau sudah ini udah capek misalnya, atau perlu bagi waktu lebih, prioritasnya apa, itu ya saya juga masih berlatih ya. Tapi yang jelas mimpinya Santi adalah nanti punya tim-tim yang nanti bisa dibagi kemana-mana. Itu jadi sih semakin bisa banyak yang melayani gitu ya. Jadi nggak hanya dari Santi terus dipecah-pecah, tapi mereka juga mungkin bisa dipanggil sendiri oleh gereja lain atau tempat lain gitu ya Kak. Oke. Ini pertanyaan mungkin yang ditanya-tanyakan nih sama penonton ya. Santi ini termasuk kelompok niralaba nggak sih Kak? Terus kalau dibilang tuh, ini yang ditanyakan ini. Kalau pengen pakai jasanya Santi tuh, budgetnya itu loh Kak, tarifnya itu berapa sih Kak? Karena kan orang-orang kan pasti, wih Santi wis ada nama lah istilahnya ya, orang bilang pasti mahal ya gitu. Gimana nih Kak? Ya, yang jelas Santi basisnya pelayanan, ya kan? Kami mesti, ini jadi template ya teman-teman. Kalau ditanya, Mas untuk fee-nya berapa? Mesti itu ditanya. Jawaban kami pasti sudah ada template-nya teman-teman. Jawaban kami untuk pelayanan, kami tidak pernah menyebutkan harga. Kami merem, mesti jawabannya itu. Kenapa? Karena kami tidak mau target yang ngecat Lombok, istilahnya gitu. Siapa yang ngecat Lombok? Tuhan. Masa kita mau target kegiatan rohani dengan angka gitu ya? Kami tidak berani. Dan itu salah satu komitmennya Santi bahwa untuk pelayanan kami tidak pernah menerapkan fee-nya harus gini. Enggak. Oh gitu. Jadi kalau kayak mungkin pelayanan kayak sekolah-sekolah khususnya sekolah Katolik atau ada retret atau ada apa, itu memang Santi nggak target ya. Jadi kita adanya budget berapa mungkin bisa dikomunikasikan dengan tim Santi gitu ya. Nah nanti bisa jadi yang sering jadi tantangan kan
menyiapkan alat dan bahan. Nah itu biasanya kita ngobrol, bisa nggak nyiapin alat dan bahan ini, karena kan kadang-kadang retret harus beli flikca, beli apa tali-tali, beli macam-macam. Nah itu biasanya kita minta bantuan paroki atau yang bersangkutan sekolah untuk bantu Santi ya. Kalau untuk love givi itu kami udah merem. Nah biasanya kami minta bantuan untuk perlengkapan, kami dibantu ya. Kalau perlengkapan outbound Santi udah punya, tapi perlengkapan kayak kertas-kertas ya kan, lalu alat tulis nanti diusahakan sendiri. Kalau itu kan yang harus ganti ya, karena kan terpakai terus. Kebutuhan klien sendiri gitu ya. Tapi kalau memang perusahaan ada sendiri, karena kan tidak berbasis pelayanannya. Tapi kebanyakan ini kan dibilangnya kan kebanyakan yang pakai itu kan dengan pelayanan, ya. Jadi dengan tim Santi ini nggak narjit luar biasa Kak. Amin. Dari 2016 sampai sekarang 2024 ya kan masih tetap eksis, malah semakin berkembang ya, anggotanya sampai 40 lebih lah ya, sampai berkembang kayak gitu loh Kak, luar biasa ya. Itulah ya, kadang kita kalau bener-bener melayani Tuhan itu ya, Tuhan kasih, Tuhan yang melengkapi. Luar biasa, keren buat Santi Dynamic. Nah Kak, ini pertanyaan terakhir, bukan sih. Ada nggak Kak pesan-pesan buat penonton Sego? Mungkin untuk anak-anak muda atau untuk orang tua atau untuk siapapun yang penonton setia Sego, karena saat ini Sego sudah, ya puji Tuhan, sudah banyak mulai dikenal sudah di luar kan. Sego? Berapa tahun Ko Sandi? Berapa tahun penonton? Berapa ya? 8? 2 ya, 2 tahun. Keren. Kita masih. Terima kasih untuk Koko Sandi. Untuk penonton setia Sego semua. Pesan-pesan yang pertama, kalau dalam hubungannya dengan pelayanan Santi ya, yang pengen saya bagikan adalah dalam kehidupan itu banyak sekali teman-teman orang-orang yang punya kemampuan, punya talenta, dan perlu dikembangkan atau belum dikembangkan. Padahal di luar sana juga banyak kebutuhan, butuh dibantu, ditemenin, didengarkan. Nah seringkali ini nggak nyambung karena yang punya talenta nggak mau atau nggak pede atau nggak berani membagikan diri. Maka saya sih pengen mengajak siapapun untuk membagikan dirinya sesuai dengan talentanya. Kayak gini Sego, teman-teman Sego membagikan kemampuannya. Karena gereja, masyarakat itu butuh banyak orang yang mau berkontribusi buat kehidupan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, melakukan pelayanan dengan kasih itu ternyata sekarang jadi kata kunci ya buat saya, karena sekarang pelayanan ini wani biro bisa jadi gitu. Iya betul. Tapi dengan kasih itu kita bisa memberi tanpa syarat, lalu kita bisa menyentuh hati secara total. Jadi yuk mari kita terus melayani dengan kasih. Itu sih pesannya buat teman-teman Sego, seperti tim jangan Sego. Capek untuk melayani. Capek pun berhenti, minta tolong Tuhan untuk menambahkan energi. Pesan-pesan yang sangat menusuk hati ya. Oke, terima kasih Kak Sanjaya sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya Kak Sanjaya ya kan. Udah agak lama loh saya minta Kak Sanjaya. Baru terrealisasi sekarang ya. Di tengah kesibukan. Terima kasih banyak Kak Sanjaya sudah memenuhi keinginan tim Sego. Senang sekali bisa ketemu tim Sego. Ya. Oke. Oh ya. Ada satu nih. Komsos Santa Monica kalian sedang open recruitment nih teman-teman. Komsos ini nggak hanya foto-foto, bidang foto-foto, karena Komsos itu ada banyak divisinya. Jadi gabung aja di tim Komsos. Ada untuk divisi media sosial, ada dokumentasi, multimedia, terus podcast, ada juga untuk reportase. Syaratnya umat paroki Santa Monica Krian, termasuk juga stasi. Terus berkomitmen untuk pelayanan, nah itu tadi pelayanan dan mengembangkan diri. Nah, 3 bisa bekerja sama dalam tim. Nah, kalau mau gabung, syaratnya itu tadi. Ada syarat umur nggak, Ko?
nggak ada syarat umur, jadi umur berapapun pokoknya punya keinginan untuk melayani, terus bener-bener apa ya namanya ya, bener-bener ada semangat lah dalam melayani. Suka khususnya khususnya mungkin bisa cuap-cuap nih, bisa nih jadi hostnya podcast juga, atau mau di reportase cewek-cewek nih biasanya, atau yang suka TikTok, media sosial. Nah, Komso sekarang sudah ada TikToknya ya kok ya? Iya. Apa kok nama TikToknya kok? Sama Ida ya. Mungkin bisa ditampilkan twing di sini ya. Oke. Nanti kalau mau daftar langsung aja ke Ko Sandi, ada nomornya nanti di bawah, nomornya Ko Sandi, atau bisa ketemu sama orangnya. Biasanya ada di ruang operator. Tiap minggu ya kok ya? Sabtu apa minggu kok? Ada ya kok ya? Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa untuk semua penonton setia Sego, tetap tungguin Sego berikutnya. Terus jangan lupa dong di like, subscribe, dan di share. Supaya apa? Supaya kita juga tambah semangat nih untuk apa? Membagikan kebaikan, terus menggali-gali ini apa ilmu-ilmu yang belum kita ketahui, khususnya di apa ya dalam Katolik nih ya gitu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Mari kita tutup dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.